Di 2025 lalu, olahraga padel viral di media sosial. Olahraga ini sedang jadi tren, khususnya di kalangan kelas menengah atas di Jakarta. Tak hanya komunitas, kalangan profesional hingga selebritas ikut meramaikan tren ini. Tingginya peminat olahraga ini pun membuat banyak lapangan padel bermunculan. Di sisi lain, muncul anggapan bahwa olahraga ini hanya viral sementara, memunculkan kekhawatiran bisnis lapangan padel pun hanya akan bertahan sesaat. Nah, baru-baru ini saya mencoba berbincang dengan salah satu pengelola lapangan padel di Jakarta Selatan untuk melihat lebih dekat bagaimana mereka membaca peluang di balik tren olahraga yang tengah naik daun ini. Halo Toppers, balik lagi bersama saya Dio Prasasti di sini dan kita lagi berada di Mr. Padel Cipete Jakarta. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit gimana sih sebenarnya bisnis lapangan padel di Indonesia. Itu seperti apa, mengingat kita tahu kalau beberapa waktu lalu nih 2025 sempat tren atau hype dari olahraga padel itu sendiri. Nah, di sini saya sudah bersama Mas Yudhistira. Mas Yudhistira ini mungkin bisa dijelaskan nih sebagai apa nih Mas di Mr. Padel ini? Ya, saya itu manajer klub dari Mr. Padel Cipete Jaksel. Gitu. Oke, pertanyaan pertama saya, yang benar bacanya padel atau pedel? Ini banyak orang-orang ya yang masih bingung nih. Sebetulnya padel atau pedal? Betul. Sebetulnya harusnya padel. Padel ya. Padel bukan pedal. Pedel. Karena pedel kan PADDLE. Iya. Pedel. Jadi harusnya itu padel. Adanya padel ya. Padel yang benar. Padel yang benar. Kerjanya PADL. Iya. Ini boleh dijelasin sedikit Mas, Mr. Padel ini dari kapan? Terus mungkin latar belakangnya kenapa sih bikin apa istilahnya bisnis lapangan padel? Oke, jadi Mr. Padel itu buka, kita soft launchingnya di Agustus, pertengahan Agustus. Terus 2025 ya, 2025 kita buka sampai sekarang, dan yang melatar belakangi itu adalah kita melihat dari kebutuhan dari masyarakat, terutama nih masyarakat urban yang suka dengan olahraga yang bersifatnya sosial. Mungkin kita tahu pas 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya running itu lagi rame ya. Betul. Nah, ternyata ini di after pandemi yang membuat orang jadinya mencari olahraga yang benar-benar bisa simple, bisa berinteraksi sama orang. Itu ya mungkin yang latar belakangnya. Dan tahun lalu itu memang kebutuhan demand itu banyak, tapi core-nya itu sedikit. Kalau dari Mas Yudhistira sendiri melihat sebenarnya kenapa sih sekarang tuh lagi rame padel tuh lagi rame? Iya. Ya, pertama kita lihat memang awal masuknya padel itu dari Bali kan. Waduh, mereka ini rotasinya tuh masyarakat sini ngeliatnya ada olahraga bule gitu kan. Nah, ternyata dari Bali itu dibawa ke Jakarta, terus rame nih, antusiasnya apa nih gitu kan, penasaran kok lapangan ada kacanya, terus cara mainnya gimana, orang asing. Raketnya kok beda? Raketnya beda, apakah nanti feel-nya itu sama dengan raket tenis atau beda lagi itu kan. Nah, itu yang membuat orang jadi penasaran. Nah, sepengalaman saya dan teman-teman yang lain adalah sekali main padel akan ketagihan. Oke. Itu biasanya begitu. Apa tuh Mas yang biasanya bikin lagi? Maksudnya kan kalau tenis dan badminton kan sebenarnya hampir mirip nih kira-kira. Tapi apa yang bikin beda nih? Nah, yang bikin sebetulnya mungkin kalau misalkan kita lihat lapangannya kecil nih. Terus olahraganya gede di indoor. Paling keringatnya juga terlalu banyak yang mengeluarkan kalori. Ternyata main padel itu keringatnya banyak. Padel itu nggak cuma olahraga, menjadi lifestyle kalau urban. Terus juga koneksi, mencari koneksi, karena banyak orang yang main padel itu main dari klub ya. Oke. Main dari klub, dia main bareng sama orang nih gitu kan, dicari. Wah, main nih, kita ikut di klub, ketemu sama orang yang nggak kenal, jadinya kenal, buka relasi begitu. Tapi sebenarnya komunitasnya sendiri sebelum ini viral gitu emang udah ada atau gimana Mas?
komunitas yang di sini memang komunitas padel itu sekarang udah menjamur ya, udah banyak gitu. Jadi kita lihat di Jakarta khususnya banyak komunitas besar yang membernya itu hampir ribuan. Jadi ya berangkat dari mereka dengan tujuan sama, visi misi yang sama, ngebuat ayo kita main bareng kayak gitu. Ayo main bareng, sehat bareng. Berarti memang sebelumnya itu sudah ada ya? Sudah ada. Jadi Kan memang ruang itu kecil nih. Semakin orang banyak tahu ini apa, orang ikut dan akhirnya jadi banyak, jadi rame. Kalau untuk yang misalnya peminatnya yang paling banyak sendiri itu dari mana Mas? Apakah dari kalangan istilahnya kantoran, atau Gen Z, atau milenial, atau ada orang-orang tua nih yang baru mulai? Kalau saya lihat ya, millennials. Milenials padahal katanya banyak yang bilang padel itu olahraga Gen Z. Enggak. Jadi kalau saya lihat ya, sepenglihatan saya ya, jadi itu millennials. Oke. Nah, Gen Z ini udah mulai nih, udah mulai. Jadi dilihat dari wah millennials ini kan yang yang udah kayak survive untuk kerja dan kalau dari pendapatan gitu kan. Jadi mencari activity yang memang untuk mencari kesibukan mereka gitu kan. Nah ini Gen Z ini melihat, wah akhirnya adalah yang disebut adalah kaum FOMO. Nah iya gitu kan, jadinya ikut-ikutan nih, dan juga ada masyarakat atau orang yang basicnya tenis, akhirnya coba main padel dan itu ramai. Oke. Nah, itu tuh ada juga. Yang udah bapak, ibu gitu. Tapi pada dasarnya kalau dia udah basicnya tenis, main padel itu ya tinggal lancarin aja. Lebih mudah ya, karena hanya beda kayak raket dan sebagainya. Betul. Nah kalau untuk tantangannya sendiri dalam mengelola istilahnya bisnis padel tuh apa Mas yang ditemukan selama ini kan baru nih? Apakah ada kesulitan mungkin dalam sosialisasi ke masyarakat atau mengenalkan padel itu kan istilahnya ini olahraga orang kaya nggak dapat seperti itu. Nah jadi tantangannya memang pasti ada. Yang pertama itu kita pasti akan ketemu sama hal-hal yang memang yang harus mengedukasi nih, mengedukasi. Makanya di Mr. Padel kita gimana caranya untuk memperkenalkan olahraga padel itu, kita ada namanya akademi coaching. Oke. Akademi yang bisa membantu orang-orang itu untuk bisa bermain padel kayak gitu. Terus yang kedua, gimana caranya kita memperkenalkan juga nggak cuman sama yang buat main akademi, sama orang-orang yang existing sudah bermain padel, itu kita biasanya untuk memperkenalkannya dan membuat turnamen. Oke. Membuat turnamen, terus engagement juga ke komunitas, terus create untuk program-program untuk membership. Nah ya itu yang jadi orang jadi tahu, dan engagement dari Mr. Padel kepada member-member dan komunitas itu jadinya tetap terjaga. Banyak tempat padel yang makin menjamur, tapi space-nya itu minim. Oke. Nah di sini di Mr. Padel itu space-nya itu luas. Kita punya area komunal itu bisa untuk menampung hingga ratusan orang, sama sponsor-sponsor yang untuk eventnya. Plus juga kita lokasinya juga strategis, juga parkiran itu juga cukup luas. Kita ada sekitar 30-an lebih parkir yang bisa menampung pengunjung padel. Terus juga kita punya coffee shop, jadi nggak cuma main padel, tapi juga bisa. Yes. Jadi yang tadi saya bilang lifestyle, habis main padel, americano. Ya karena sekarang kan anak muda sekarang kan kurangin yang manis-manis ya, habis olahraga. Minumnya americano aja lah, jangan minum aneh-aneh. Kayak gitu sini ada coffee shop, ada cafe yang menyediakan makanan minuman, kopi, terus juga ada minuman-minuman yang segar, smooth, dan juga kita menjual keperluan untuk kebutuhan padel, metode tenis. Oke. Nah mungkin ini kan dari kita hanya lihat lapangan aja nih ya. Mungkin bisa keliling sambil keliling, boleh ya Mas ya? Boleh. Oke. Boleh. Oke, Toppers, kita sambil keliling aja, sambil lihat-lihat ada apa aja sih yang di Mr. Padel ini, sambil kita mengenal dikit-dikit seperti apa sih olahraga padel itu sendiri. Oke. Kita salah, nanti di sini akan sakit. Oh, oke.
gitu. Jadi konsepnya memang foto booth. Berarti istilahnya bisa foto bareng-bareng sendiri di sini. Iya. Terus kalau mau pas main bisa ambil yang di Yes. sana tadi ya. Padel itu kan sebenarnya olahraga yang kalau di Indonesia, yang tadi kayak Mas bilang ada yang FOMO.